Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yadi Aprianto SPD akan menguraikan rencana riset tesis saya dengan judul Perkembangan Revolusi Industri 4.0 serta pengaruhnya terhadap pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas. Video ini ditujukan guna memenuhi proyek UTS mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Perkembangan Revolusi Industri 4.0. Kenapa diambil kata perkembangan? Karena Indonesia saat ini baru saja akan memasuki era revolusi industri 4.0 tersebut, di mana pada masa era ini ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Kemudian diambil pula kata pengaruhnya terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMA, karena dengan semakin konvergennya batas antar manusia, mesin dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yakni berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia, lebih khususnya lagi terhadap proses kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi saat ini sudah masuk pada teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber yang mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Generasi muda khususnya tingkat sekolah menengah atas dirasa merupakan salah satu kelompok yang paling terpengaruh oleh revolusi industri 4.0, baik pada saat mereka berada di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan permainannya. Peserta didik jenjang SMA pada saat ini bisa dikatakan tidak bisa lepas dari koneksi internet. Hampir semua peserta didik memiliki smartphone yang dapat dikoneksikan dengan internet. Selain untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, dapat pula digunakan untuk pemesan transportasi umum, memesan barang dan jasa, mengakses sosial media, membuka dan mendownload file multimedia, memesan tiket dan penginapan, bisa menjadi seller untuk pasar lokal bahkan internasional melalui marketplace ataupun media sosial, bisa mengakses internet banking maupun mobile banking, bisa mendapat peringatan bencana dari BMKG, bisa melakukan pembayaran pajak secara online, bisa mengurus dokumen-dokumen kewarganegaraan seperti KTP, SIM, paspor secara online, bahkan bisa mengupload file-file multimedia, video, suara, berkas, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang dapat dilakukan hanya dengan sebuah smartphone. Berdasarkan uraian di atas, maka proses kegiatan belajar pendidikan kewarganegaraan di kelas maupun melalui penugasan mau tidak mau akan terpengaruh revolusi industri 4.0. Identifikasi dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini saya merumuskan beberapa identifikasi dan rumusan masalah. Yang pertama, apakah revolusi industri 4.0
dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar dan mengajar para peserta didik tingkat SMA. Yang kedua, bagaimana revolusi industri 4.0 dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar dan mengajar pada peserta didik tingkat SMA. Yang ketiga, pengaruh positif apa yang didapat dari revolusi industri 4.0 terhadap proses kegiatan belajar dan mengajar pada peserta didik SMA. Kemudian yang keempat, pengaruh negatif apa yang didapat dari revolusi industri 4.0 terhadap proses kegiatan belajar dan mengajar pada peserta didik tingkat SMA. Kemudian yang kelima, bagaimana agar pengaruh positif perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi lebih banyak dibandingkan pengaruh negatifnya terhadap KBM PKN. Yang keenam dan yang terakhir, bagaimana agar pengaruh negatif revolusi industri 4.0 terhadap KBM PKN bisa diminimalisir. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana dampak perkembangan revolusi industri 4.0 terhadap kegiatan belajar mengajar PKN pada peserta didik di SMA. Yang kedua, dapat mengetahui dan menggali dampak-dampak positif dari perkembangan revolusi industri 4.0 pada KBM PKN di SMA sehingga dapat ditiru pada lembaga dan jenjang pendidikan lainnya. Yang ketiga, dapat memberikan solusi untuk mengurangi dampak negatif dari perkembangan revolusi industri 4.0 terhadap kegiatan belajar mengajar PKN pada jenjang sekolah menengah atas. Signifikansi dan manfaat dan manfaat penelitian ini adalah yang pertama, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan guru PKN dapat memaksimalkan pengaruh positif perkembangan revolusi industri 4.0 pada proses pembelajaran PKN dan dapat meminimalisir dampak negatifnya. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat memilah dan memilih informasi-informasi, aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi dirinya pada umumnya dan pada khususnya untuk proses KBM PKN. Pada akhirnya, pengaruh revolusi industri 4.0 dapat membuat peserta didik menjadi warga negara yang baik dan berperan aktif dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, mendorong para pakar pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pendidikan kewarganegaraan pada era revolusi industri 4.0 sehingga terbentuklah kurikulum PKN era revolusi industri 4.0. Adapun asumsi penelitian ini, yang pertama, pengaruh revolusi industri 4.0 dapat mempermudah proses KBM PKN khususnya pada tingkat sekolah menengah atas. Dan yang kedua, selain dapat mempermudah KBM PKN, pengaruh revolusi industri 4.0 juga dapat berperan buruk terhadap proses KBM PKN jika peserta didik dan guru tidak dapat memahami dan memanfaatkannya dengan baik. Kemudian, definisi operasional dari penelitian ini yang pertama adalah revolusi industri 4.0. Kemudian yang kedua,
kegiatan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, peserta didik. Variabel penelitian yang pertama, pengaruh revolusi industri 4.0. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian metode penelitiannya adalah penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dan akan disesuaikan dengan penelitian dosen dan arahan dosen pembimbing. Lokasi dan sampel penelitian. Lokasi penelitian direncanakan terletak di salah satu SMA Kota Bandung, Jawa Barat. Sampel penelitian random dan acak pada beberapa kelas di SMA Kota Bandung. Sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, asumsi, definisi operasional, variabel penelitian, metode penelitian, lokasi dan sampel penelitian, penelitian yang relevan, serta sistematika penulisan. Bab 2 yang merupakan landasan teori terdiri dari yang pertama, revolusi industri 4.0. Yang kedua, perkembangan PKN dan proses KBM-nya di negara maju sampai awal dimulainya revolusi industri 4.0 saat ini. Yang ketiga, perkembangan PKN dan proses KBM-nya di Indonesia sampai awal revolusi industri saat ini. Bab 3, metode penelitian, terdiri dari yang pertama, pendekatan dan metode penelitian. Kedua, subjek penelitian. Ketiga, lokasi penelitian. Keempat, instrumen penelitian. Kelima, teknik pengumpulan data. Keenam, teknik analisis data. Ketujuh, langkah-langkah penelitian dan pengembangannya. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari yang pertama, data hasil studi pendahuluan, langkah-langkah penelitian dan pengembangan, pembahasan hasil penelitian dan pengembangan. Bab yang terakhir yaitu bab kelima, kesimpulan dan rekomendasi, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Demikian paparan mengenai rencana penelitian tesis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.